Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-31 ayat 13 sampai dengan 23. Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apa yang akan kuperbuat kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jika aku pernah menolak keinginan orang miskin dan menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau menyantap makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak ikut memakannya, padahal sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak dari kandungan ibunya aku membimbing dia. Jika aku melihat orang mati karena tidak memiliki pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan yang hatinya tidak memujiku, karena tubuhnya tidak dihangatkan dengan bulu dombaku. Jika aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Karena kebinasaan dari Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap kemuliaannya. Sahabat Alkitab, pada penghayatan iman Kristiani, ketaatan serta relasi kita dengan Allah terwujud dalam perlakuan kita kepada sesama. Itulah sebabnya bangsa Israel berulang kali menerima teguran Allah, karena dalam realitas kehidupan bangsa tersebut, mereka melalaikan tanggung jawab terhadap sesama. Mereka yang miskin dan terpinggirkan mengalami penindasan begitu hebat. Sementara orang-orang yang berkuasa semakin menumpuk kekayaan serta kekuasaan. Saat Ayub berupaya mempertahankan posisinya sebagai orang yang benar di hadapan Allah, ia pun mengingat bagaimana telah berlaku seadil-adilnya kepada sesama. Ayub mengingat bagaimana ia memperlakukan budak-budaknya. Dalam dunia Timur Tengah kuno, memiliki budak adalah sebuah kelaziman. Mereka adalah tenaga kerja yang bertanggung jawab terhadap berbagai tugas-tugas domestik. Para budak ini setara dengan properti seseorang, sehingga secara praktis mereka tidak memiliki hak apapun. Meskipun demikian, Ayub memilih untuk memperlakukan budak-budaknya, baik itu laki-laki dan perempuan, dengan cara yang berbeda. Ia mempersilakan budak-budaknya untuk dapat berperkara atau mengajukan keluhan legal kepada Ayub sebagai tuan. Apa yang dilakukan Ayub tersebut berdasarkan tanggung jawabnya kepada Allah yang nanti menuntut pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah diperbuat Ayub. Perlakuan terhadap orang miskin, janda dan anak yatim turut menjadi perhatian Ayub. Seruan tersebut juga untuk menolak pendapat Elifas mengenai dirinya yang menyatakan bahwa malapetaka yang tengah dihadapi oleh Ayub merupakan hukuman Tuhan karena kesewenang-wenangan Ayub terhadap orang-orang yang tidak beruntung dalam komunitasnya. Pada ayat yang ke-16 sampai dengan 20, Ayub menempatkan dirinya sebagai bapa dan pelindung bagi orang-orang miskin, janda, dan anak-anak yatim. Tindakannya tersebut didasarkan atas tanggung jawab serta syukur atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun godaan datang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, Ayub tidak pernah bergeming dan senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sahabat Alkitab, seruan Ayub tersebut juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berbuat adil kepada sesama dan memperhatikan mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat.
Itulah respon terbaik yang dapat kita lakukan atas pembenaran dan penyelamatan yang Allah telah hadirkan dalam hidup kita. Tuhan adalah pemilik kehidupan yang mengundang kita untuk mewujud nyatakan penata layanan yang baik atas kehidupan beserta segenap ciptaannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk berlaku adil dan peduli terhadap mereka yang terpinggirkan. Ajarlah kami seperti Ayub untuk hidup dalam kebenaran, menjadi pelindung bagi yang lemah, dan setia menjalankan kasih-Mu dalam tindakan nyata. Kuatkan kami untuk menjadi terang dan berkat di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.